Paris Saint-Germain dilaporkan tengah mencermati situasi kontrak Lautaro Martinez di Inter Milan. PSG ingin memanfaatkan ketidakpastian masa depan Lautaro bersama Nerazzurri. Masa depan Kapten Nerazzurri tersebut kini mulai menjadi spekulasi setelah negosiasi perpanjangan kontraknya saat ini menemui jalan buntu. Sebagaimana dilansir FC Internews, Inter Milan khawatir PSG akan mengajukan tawaran untuk merekrut Lautaro Martinez. Dalam 1 atau 2 hari ke depan, akan ada pertemuan lanjutan antara Nerazzurri dan agen Martinez, Alejandro Chamano, untuk membahas kontrak baru. Fakta bahwa masih terdapat jarak yang signifikan antara tawaran Inter dan tuntutan Martinez perihal gaji yang mulai menimbulkan kekhawatiran. Pada akhirnya, Inter harus bertanya langsung kepada agen Martinez, Chamano, apakah sang pemain bersedia menurunkan tuntutannya menjadi sesuatu yang layak bagi klub. Nerazzurri bersedia membayar sekitar 10 juta euro net per musim, termasuk tambahan. Namun, Inter telah menegaskan bahwa mereka tidak bisa mencapai angka yang lebih tinggi dari itu, seperti yang dirumorkan belakangan ini, di mana Lautaro menuntut gaji sebesar 12 juta euro net per musim. Namun, jika Lautaro tetap bertahan dengan tuntutannya, maka itu adalah tanda bahwa sang pemain memang tidak berniat untuk menandatangani kontrak baru dengan Inter, yang bisa mengindikasikan adanya minat dari klub lain yang bersedia memenuhi permintaannya. PSG baru-baru ini bertemu dengan agennya, Chamano, untuk mendiskusikan klien lainnya, yakni mantan bek sayap Inter, Achraf Hakimi. Bisa jadi dalam pertemuan tersebut PSG juga membahas tentang potensi mengontrak Lautaro di musim panas 2024 ini. Lautaro Martinez dikabarkan menuntut kenaikan gaji yang sangat besar untuk menandatangani kontrak baru dengan Inter Milan. Hal ini diklaim oleh jurnalis Italia, Fabrizio Biasin, bahwa Lautaro Martinez meminta paket gaji kepada Inter Milan sebesar 36 juta euro net selama 3 tahun. Berbicara dalam kolom terbarunya untuk Libro via FC Inter 1908, Biasin mengungkapkan rumitnya pembicaraan kontrak baru antara Nerazzurri dan kaptennya itu. Yang jelas negosiasi kontrak antara Inter dan Martinez saat ini berkutat pada masalah gaji. Nerazzurri telah melakukan pembicaraan dengan agen pemain berusia 26 tahun itu selama berbulan-bulan, namun bintang asal Argentina itu belum menandatangani kontrak. Hal ini tidak diragukan lagi karena tawaran Inter belum cukup tinggi untuk memenuhi tuntutan sang pemain. Yang lebih mengkhawatirkan adalah seberapa besar tuntutan Lautaro. Hal ini akan sangat penting dalam menentukan apakah Inter dapat mempertahankannya. Situasinya sangat sulit dan menemui jalan buntu, ujar Biasin. Seperti yang sering terjadi di pasar, masalahnya adalah kesenjangan antara penawaran dan permintaan. Kesenjangan antara tawaran Inter dan tuntutan Lautaro Martinez tidak dapat dijembatani. Menghadapi tawaran dari klub yang berjumlah sekitar 10 juta euro net per musim termasuk tambahan, Chamano, agen Lautaro, tetap pada tuntutan yang berlebihan. Artinya, dia menginginkan kontrak yang meningkat selama 3 tahun yang akan menjamin sekitar 36 juta euro bersih untuk Il Toro. Kesenjangan ini tampak sangat besar, lanjut Biasin dengan nada ironis. Tarik-menarik ini membuat Dewan Nerazzurri sangat gugup. Apakah Lautaro benar-benar menuntut jumlah sebesar itu, 12 juta euro net per musim? Jika demikian, kesimpulannya jelas. Dia tidak berniat memperpanjang kontraknya. Nerazzurri tidak mungkin menawarkan sebanyak itu. Apakah ada klub lain yang bersedia menawarinya gaji sebesar itu? Mungkin, meski sulit membayangkan tim mana. Ada 2 nama yang kini disukai Inter Milan untuk memperkuat lini pertahanan mereka, yakni Oumar Solet dari Salzburg dan Jaka Bijol dari Udinese. Seperti yang dilansir La Gazzetta dello Sport via FC Inter 1908 IT, bahwa Inter Milan tengah mencari bek baru yang memiliki karakteristik serupa dengan Jan Aurel Bisek, yakni bek muda namun siap pakai dan tersedia dengan biaya terjangkau.
Mereka adalah Jaka Bijol dari Udinese dan Oumar Solet dari Salzburg yang bisa diandalkan sebagai opsi di lini pertahanan. Dua bek veteran Inter, Acerbi dan De Vrij tampil mengesankan pada musim ini, namun berisiko mengalami cedera, mengingat usia mereka yang sudah tidak lagi muda. Oleh karena itu, CEO klub, Beppe Marotta, Direktur Ausilio, dan pelatih Simone Inzaghi mulai mencari pelapis yang lebih muda. Bek Udinese, Jaka Bijol telah sepenuhnya pulih dari cedera patah tulang dan telah membuktikan dirinya sebagai bek tengah yang sangat andal di Serie A pada musim ini. Kontrak bek asal Slovenia berusia 25 tahun itu dengan Udinese akan berakhir pada 2027 dan Udinese menghargainya berkisar antara 15 hingga 20 juta euro. Kemudian bek Salzburg, Oumar Solet bisa tersedia lebih murah lagi, yakni hanya 10 juta euro, mengingat kontraknya saat ini hanya tersisa setahun lagi. Bek asal Prancis berusia 24 tahun itu menjadi profil yang tepat dalam rangka peremajaan barisan pertahanan tim besutan Simone Inzaghi, yang mana hal ini juga disambut positif oleh pemilik baru, Oaktree Capital. Inter Milan dikabarkan siap memboyong Adrien Rabiot jika sang gelandang memutuskan untuk meninggalkan Juventus dengan status bebas transfer di musim panas 2024 ini. Hal ini menurut Sport Mediaset via FC Inter 1908, bahwa Rabiot hingga kini belum menandatangani kontrak baru dengan Bianconeri, dan Inter terus memantau situasinya dengan penuh minat. Saat ini, kontrak Rabiot dengan Juventus hanya tersisa sebulan lagi, berakhir pada 30 Juni 2024. Pada musim panas lalu pemain berusia 29 tahun itu hanya menandatangani perpanjangan kontrak selama 1 musim. Bianconeri pun berharap bisa memperpanjang kontrak mantan gelandang Paris Saint-Germain tersebut sebelum kontraknya berakhir. Rabiot telah menjadi pemain penting bagi proyek Bianconeri di bawah asuhan Max Allegri selama 3 musim terakhir, dan dia bisa tetap seperti itu di bawah asuhan pelatih baru, Thiago Motta. Namun, pembicaraan kontrak antara kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan. Dan menurut Mediaset, tidak ada jaminan Rabiot akan memutuskan untuk menandatangani kesepakatan baru. Beberapa minggu ke depan akan menjadi periode yang menentukan bagi masa depan sang pemain. Dan jika pemain Prancis itu memutuskan untuk pergi, Mediaset melaporkan bahwa CEO Inter, Beppe Marotta menjadi salah satu pihak yang paling berminat untuk memboyongnya ke Stadio Meazza. Kecenderungan Inter untuk merekrut nama-nama besar dengan status bebas transfer bukanlah rahasia lagi. Eksekutif veteran itu telah mendapatkan reputasi hebat dalam melihat peluang seperti itu. Mediaset melaporkan bahwa Marotta kini sedang mengincar kudeta transfer besar lainnya dari rival utama Inter. Di sepanjang musim 2023-24, Rabiot tampil sebanyak 35 pertandingan di semua ajang untuk Juve, dengan mencetak 5 gol dan menyumbang 3 assist. Inter Milan dilaporkan akan melakukan langkah konkret untuk merekrut bek kanan Manchester United, Aaron Wan-Bissaka di musim panas 2024 ini. Kabar ini bersumber dari Tutto Mercato Web, bahwa Nerazzurri siap mengajukan penawaran pertama kepada Manchester United untuk bisa memboyong Wan-Bissaka ke Giuseppe Meazza. Setan Merah bersedia menjual pemain berusia 26 tahun itu dengan harga sekitar 12 juta euro. Musim panas tahun ini, Inter ingin merekrut bek sayap kanan baru karena Denzel Dumfries kemungkinan besar akan hengkang karena belum menyepakati pembaruan kontrak. Saat ini, kontrak Dumfries dengan Inter masih berlaku hingga 30 Juni 2025. Oleh karena itu, jika pemain asal Belanda itu tidak menandatangani perpanjangan kontrak, maka Inter berisiko kehilangannya dengan status bebas transfer tahun depan. Inter tentu tak ingin membiarkan hal itu terjadi, karena mereka telah kehilangan pemain bernilai tinggi seperti Milan Skriniar dalam situasi serupa. Oleh karena itu, rencana Nerazzurri sudah jelas. Mereka ingin memperpanjang kontrak Dumfries atau menjualnya di musim panas ini. Aston Villa dikabarkan tertarik dengan tanda tangan Dumfries, dan Manchester United juga telah dikaitkan dengan pemain berusia 28 tahun itu. Selain itu,
Menurut TMW, Inter ingin merekrut Wan-Bissaka sebagai pengganti Dumfries. Mantan penggawa Crystal Palace itu adalah pemain yang dianggap Nerazzurri memiliki profil ideal untuk menggantikan Dumfries. Dia sebagian besar dalam karirnya beroperasi di sisi kanan dalam skema 4 back. Namun, Inter yakin Wan-Bissaka mampu beralih ke peran bek sayap kanan. Dia kemungkinan besar akan meninggalkan Old Trafford pada musim panas ini. Kontrak pemain asal Inggris itu akan habis pada musim panas tahun depan, dan United pastinya akan mendengarkan tawaran yang datang untuknya pada musim panas ini. 12 juta euro akan cukup untuk memungkinkan United menghindari kerugian modal pada Wan-Bissaka. Jadi, angka itu akan menjadi patokan tawaran apapun bagi pemain berusia 26 tahun itu. Nerazzurri juga siap menawarkan gaji bersih kepada pemain Inggris itu sekitar 2,7 juta euro per musim. Di sepanjang musim 2023-2024 Wan-Bissaka tampil sebanyak 30 pertandingan di semua ajang untuk United, dengan mencatatkan 3 assist. Nicolo Barella akan menandatangani pembaruan kontrak jangka panjang dengan Inter Milan sebelum dimulainya Euro 2024. Hal ini menurut Skinternews, bahwa mantan gelandang Cagliari itu akan menekan kontrak baru berdurasi 5 tahun hingga Juni 2029, yang berisi kenaikan gaji yang signifikan. Saat ini kontrak Barella dengan Inter masih berlaku hingga 30 Juni 2026. Namun, Inter bertekad mengikat Barella dengan perpanjangan kontrak baru jangka panjang. Pasalnya, klub-klub top Eropa terus mengintai Barella dengan penuh minat. Musim panas lalu Arsenal dan Manchester United menunjukkan minat untuk memboyong Barella ke Liga Premier Inggris. Lalu, Manchester City dan Liverpool juga merupakan pengagum jangka panjang. Telah ada pembicaraan kontrak baru antara Inter dan perwakilan Barella selama beberapa bulan terakhir. Dan secara keseluruhan, negosiasi berjalan lancar. Tidak ada keraguan bahwa Barella ingin bertahan di Inter. Nerazzurri telah menawarkan kenaikan gaji yang signifikan kepada pemain berusia 27 tahun tersebut agar dapat berkomitmen pada masa depannya dengan menandatangani kontrak baru. FC Internews melaporkan bahwa Inter dan Barella telah menyetujui kesepakatan baru hingga Juni 2029 yang akan meningkatkan gajinya menjadi 7,5 juta euro net per musim. Peralihan kepemilikan Inter sempat menunda klub untuk meresmikan perpanjangan kontrak. Namun penandatanganan kontrak baru dan pengumuman resmi akan segera tiba, diperkirakan sebelum dimulainya Euro 2024 di Jerman pada musim panas ini. Inter Milan dikabarkan berencana untuk menurunkan rata-rata usia skuad mereka di jendela transfer musim panas 2024 ini. Seperti yang dilansir Gazzetta dello Sport via FC Internews, bahwa Nerazzurri pada musim ini memiliki rata-rata usia skuad tertua di Serie A. Inter menyelesaikan musim 2023-24 ini dengan skuad yang rata-rata berusia 28 tahun 8 bulan. Skuad Inter lebih tua 2,5 tahun dari AC Milan, dan 3 tahun lebih tua dari rata-rata skuad Juventus. Usia skuad Nerazzurri memang tidak menjadi masalah musim ini. Para pemain veteran seperti Henrikh Mkhitaryan, Matteo Darmian, Stefan De Vrij, Francesco Acerbi, dan Yann Sommer memainkan peran penting bagi Inter selama musim yang baru saja berakhir. Namun, di balik layar klub sangat menyadari permasalahan yang ditimbulkan oleh rata-rata usia di masa depan. Inter telah mendatangkan 2 pemain top dengan status bebas transfer di musim panas ini. Gelandang Piotr Zielinski berusia 30 tahun, dan striker Mehdi Taremi berusia 31 tahun. Mereka merupakan pemain yang diantisipasi Inter akan menambah kekuatan skuad secara mendalam dalam 2 atau 3 musim ke depan. Namun, baik perekrutan Zielinski maupun Taremi bukanlah bagian dari rencana Inter untuk menurunkan rata-rata usia skuad, tapi malah sebaliknya. Jadi, prioritas dalam hal rekrutan pemain lainnya di musim panas ini Inter ingin mengincar pemain yang relatif masih muda. Nerazzurri menginginkan pemain yang bisa berkembang dan menjadi sosok kunci dalam beberapa tahun ke depan.
Oaktree Capital telah menjadikan penyelesaian masalah proyek stadion baru Inter Milan sebagai prioritas mereka selaku pemilik klub. Hal ini menurut Gazzetta dello Sport via FC Internews, bahwa Oaktree ingin semua permasalahan Inter beres dalam 3 tahun ke depan, terutama terkait stadion baru untuk menggantikan home base saat ini, Stadio Giuseppe Meazza. Selama beberapa tahun terakhir, Inter telah berupaya membangun stadion baru di bawah pemilik sebelumnya, Suning. Nerazzurri awalnya merencanakan pembangunan bersama rival sekota mereka, AC Milan, dengan merobohkan Meazza dan membangun stadion baru sebagai gantinya. Namun, upaya-upaya tersebut terus menghadapi hambatan birokrasi. Dan pada saat itulah kedua rival sekota itu memutuskan untuk berpisah, membangun stadion masing-masing. Nerazzurri telah menyusun rencana pembangunan stadion baru di Comune Rozzano, sedangkan Rossoneri memutuskan pindah ke kawasan San Donato. Namun hingga saat ini, masih ada ketidakpastian mengenai status proyek stadion baru Inter. Nerazzurri belum melakukan studi kelayakan terhadap lokasi di Rozzano. Dan ada kemungkinan Inter, Milan, atau keduanya bertahan di San Siro setelah wali kota Milan, Beppe Sala menawarkan proposal renovasi stadion ikonik tersebut agar mencapai tingkat yang dibutuhkan tim. Hasil studi kelayakan rencana renovasi tersebut akan rampung pada bulan depan. Namun, bagaimanapun juga, pemilik baru Inter, Oaktree tidak ingin ketidakpastian ini terus berlanjut. Inter belum berhasil menetapkan tanggal yang jelas untuk memulai pembangunan proyek apapun meski tidak ada kekurangan upaya dalam beberapa tahun terakhir di bawah Suning. Namun Oaktree bertekad untuk menyelesaikan masalah ini secara permanen. Stadion baru akan sangat penting untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan nilai klub. Jadi, Oaktree menjadikannya sebagai prioritas utama.